Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Nah, untuk video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang seperti apa sih mesin jahit yang bisa menjahit di bahan tebal, teman-teman. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara menyeting mesin jahit untuk bisa menjahit di bahan tebal. Sekaligus nanti saya akan praktekkan seperti apa hasil kinerja mesin jahit ini. Jadi simak terus tutorialnya sampai akhir. Nah, untuk hal pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah di bagian rotari ini, teman-teman. Saya coba buka dulu seperti apa sih setelan timing serta kelayakannya. Ini saya buka dulu, teman-teman. Nah, di sini yang harus teman-teman perhatikan adalah yang pertama adalah kelayakan rotari ini, teman-teman. Jadi rotari ini di bagian ujungnya itu jangan sampai tumpul, atau misalnya ada bekas tempaan-tempaan jarum di sini, ini menghambat pergerakan benang nantinya. Ini yang pertama. Kalau misalnya udah ada cacat-cacat, bisa diamplas atau bisa diganti aja, teman-teman. Nah, kelayakan rotari ini adalah yang harus teman-teman perhatikan. Kalau kira-kira udah tidak layak, ini harus diganti, teman-teman. Untuk hal selanjutnya yang harus teman-teman perhatikan adalah di kulit bawang. Nah, yang saya maksud kulit bawang adalah ini, lapisan ini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini lapisan yang kaleng tipis ini adalah disebutnya kulit bawang. Jadi yang saya maksud di sini, kalau misalnya rotari ini dipasang seperti ini, teman-teman. Terus teman-teman coba putar pulinya seperti ini. Jarak antara kulit bawang dengan ujung rotari ini harus ada toleransi, cuman jangan terlalu jauh, teman-teman. Kenapa kok bisa begitu? Karena kalau terlalu jauh ini biasanya refleks si rotari ini untuk bergerak ini kurang, teman-teman. Misal kayak gini, saya contohkan. Jadi pas waktu kalau misalnya ini ada jarak, dia muter, jadi dia ngedorongnya tuh lambat. Jadi pangkal pendorong rotari ini lambat mendorong rotari karena refleksinya kurang, karena ada terlalu jaraknya terlalu jauh, teman-teman. Nah, jarak di sini terlalu jauh. Nah, diusahakan ujung kulit bawang sama rotari ini hampir bersentuhan, tapi masih ada jarak untuk pergerakan keleluasaan rotari ini, teman-teman. Kalau dirasa ini kulit bawangnya udah tidak layak, teman-teman bisa ganti, karena ini sangat mengganggu kinerja mesin jahit ini, teman-teman. Nah, itu hal kedua. Jadi kelayakan kulit bawang harus diperhatikan. Yang ketiga adalah timing. Teman-teman bisa lihat di sini timing seperti apa sih yang harus ada di mesin jahit. Saya coba zoom, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat yang saya maksud timing di sini adalah, nah, teman-teman bisa lihat di sini ujung rotari sama jarum ini sekitar hampir kurang dari setengah sentimeter, teman-teman, di sini. Nah, seperti ini. Jadi harusnya
Nah seperti ini, di saat ujung rotari ini masuk ke jarum, lubang jarum nah ini lubang jarum sekitar hampir juga setengah sentimeter dari ujung rotari teman-teman. Nah ini adalah timing yang paling tepat teman-teman, apalagi untuk mesin yang diandalkan untuk bahan tebal harus seperti ini teman-teman, harus wajib seperti ini. Nah itu hal ketiga yang harus teman-teman perhatikan. Selanjutnya adalah yang harus teman-teman perhatikan adalah lurus tidaknya antara sepatu dengan gerigi ini teman-teman. Jadi ini wajib banget ini lurus. Yang saya maksud di sini adalah gerigi sepatu ini harus benar-benar sejajar dengan gerigi teman-teman, karena ini sangat ngepek untuk kinerja mesin jahit ini, apalagi di bahan-bahan tebal. Ini sangat berpengaruh teman-teman. Usahakan sepatu ini sejajar dengan pinggirnya tuh sejajar dengan gerigi. Jangan sampai sepatu ini menceng ke arah kiri atau kanan. Itu sangat tidak bagus untuk kinerja mesin jahit ini. Jadi harus benar-benar lurus, center dengan gerigi. Nah itu hal keempat yang harus teman-teman perhatikan. Nah hal kelima yang harus teman-teman perhatikan adalah ketinggian gerigi ini teman-teman. Jadi kalau untuk bahan tebal, pasang gerigi ini tidak terlalu tinggi teman-teman, hampir sejajar dengan tataban, tapi sedikit naik ke atas supaya bisa menarik bahan. Tetap masih bisa menarik bahan maksudnya. Jangan terlalu tinggi, pokoknya ini untuk bahan-bahan yang tebal. Jadi percisnya seperti ini. Kalau dilihat dari pinggir mungkin teman-teman bisa lihat. Nah seperti ini, percisnya ketinggiannya tidak terlalu tinggi teman-teman. Ini bagus untuk bahan-bahan yang tebal. Ini hal yang kelima yang harus teman-teman perhatikan. Sekarang hal keenam, terakhir ini teman-teman yang harus teman-teman perhatikan. Nah ini hal keenam yang harus teman-teman perhatikan. Nah untuk hal keenam yang harus teman-teman perhatikan adalah pengunci puli ini teman-teman. Pengunci puli ini harus benar-benar mati permanen. Maksudnya teman-teman bisa putar searah dengan jarum jam sampai benar-benar kencang, lalu digetok di bagian sini pakai paku. Kalau biasa saya gunakan paku di sini teman-teman. Untuk tutorialnya teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Fungsi untuk mematikan hal ini adalah mesin bisa sangat kuat di bahan tebal, jadi dia tidak gampang longgar, jadi tetap bisa memutar di bahan-bahan yang sangat tebal teman-teman. Nah itu hal keenam yang harus teman perhatikan. Nah sekarang kita langsung aja praktek seperti apa hasil kinerja mesin yang sudah saya review ini teman-teman. Nah sekarang langsung aja ke praktek teman-teman. Tapi sebelumnya saya kasih tahu ini mesinnya masih sangat berisik teman-teman. Sengaja saya tidak perbaiki untuk nantinya saya praktekkan ke teman-teman gimana caranya untuk bisa membuat mesin yang sangat berisik ini bisa bersuara halus. Jadi tunggu aja videonya setelah video yang ini. Jadi langsung aja ke prakteknya sekarang.
Nah, bisa setebal ini teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lembar. Demikian tutorial kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.